Bagaimana kita bersikap di dalam kerjaan dalam dunia yang tidak pasti ini, terutama katanya Tuhan berdaulat. Bagaimana dengan kerja keras kita? Hubungannya seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering membuat banyak orang Kristen beriman menjadi bingung untuk menyikapi pekerjaan dan usaha mereka, menghidupi iman mereka terhadap Injil. Raja Salomo menggambarkan pekerjaan itu sia-sia kalau tidak ada lensa kekekalannya. Sia-sia. Dan meskipun kamu tahu kalau kamu hidup terobsesi dengan uang itu, tapi kan kamu tetap harus kerja. Kamu kan harus tetap butuh uang. Jadi dia memberikan prinsipnya bagaimana menghidupi itu semua dengan supaya kamu tidak terikat dengan pekerjaanmu dan uangmu. Tetapi pada saat yang sama juga tahu bahwa ada banyak ketidakpastian tapi ada yang pasti. Kita tuh perlu berani mengambil inisiatif dan bekerja. Meskipun ada ketidakpastian, ada resiko. Dan hal-hal yang tidak bisa kita ketahui, faktor X. Jangan hal-hal itu melumpuhkan inisiatif kita. Ketidakpastian atau resiko bukanlah pembenaran untuk kita takut bergerak dan menjadi pasif. Karena kalau mau nunggu waktu yang perfect, gak akan pernah jalan-jalan kita. Jadi bijaklah dan lakukanlah diversifikasi. Dalam apa yang menjadi hasil usahamu, investasikan. Prinsip yang sama juga dapat teraplikasi dalam spiritualitas serta kerohanian kita. Karena gak ada dikotomi. Jangan berpikir sekuler, kerja ya. Terus habis itu rohani. Oh ya ini kita ke gereja. Juara. Akhirnya apa? Kita bilang Tuhan penting, tapi sebenarnya tidak. Yang penting piala, yang penting nilai. Tuhan, ya kalau ada waktu kita bisa ke sana. Jadi jangan terobsesi sama hal yang fana, tapi lihat titipan Tuhan itu bukan cuma kerja, titipan Tuhan bukan cuma hanya tubuh saja, tapi lihat, hadirlah bagi keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu. Itu titipan Tuhan dari anak-anakmu untuk merenungkan Injil, dampingi mereka untuk beribadah dan melayani Tuhan, karena itu warisan kekal yang tidak bisa binasa. Hidup kita dipengaruhi pilihan kita. Ya, tapi di sisi lain Alkitab juga berkata sesuatu yang berbeda, bahwa semua telah ditentukan dan semua yang terjadi ternyata sudah direncanakan oleh Allah. Dalam Alkitab, manusia memiliki kehendak bebas untuk membuat keputusan tanpa paksaan. Namun pada saat yang sama, tidak ada hal di dalam hidup manusia yang ada di luar kendali kedaulatan Allah. Jadi memang manusia harus bebas. Apa yang kita lakukan dikendalikan oleh kita. Tetapi apa yang terjadi mutlak ditentukan oleh Tuhan. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang Alkitabiah kontrol. Nah, Alkitab tidak pernah mengajarkan fatalisme atau libertarianisme, tetapi pemahaman Alkitab adalah kompatibilisme. Itu artinya begini, kehendak bebas kita itu ada batasnya. Kenapa? Kita bukan Tuhan. Akhirnya Tuhan yang menentukan segalanya. Kita memang berkehendak bebas, harus bertanggung jawab atas semua konsekuensi perbuatan kita. Tapi kita juga bisa tenang karena Tuhan tetap memegang kendali. Justru karena Tuhan berdaulat, maka kita perlu menggunakan setiap kesempatan untuk kerja. Makanya dia pakai apa? Menabur. Dikatakan dia menabur. Justru karena Tuhan berdaulat, kita gunakan setiap kesempatan untuk kerja. Kerjanya bukan hanya fisik ya, kerja fisik dan kerja spiritual juga. Karena kita tidak tahu apa yang akan Tuhan lakukan, maka kita harus menggunakan setiap kesempatan untuk bekerja. Melalui karya salibnya, Yesus Sang Firman itu berinisiatif untuk menabur dirinya bagi saudara dan saya untuk menebus kita. Kita lihat tadi bahwa segala sesuatu tanpa Tuhan sia-sia. Betul, dia tanggung kesia-siaan saudara dan saya. Coba kita lihat tadi, pekerjaan itu penuh dengan penderitaan. Dia mengalami penderitaan untuk saudara dan saya. Dalam pekerjaan banyak resiko. Dia menjalani resiko terbesar bagi saudara dan saya. Dalam pekerjaan ada kegagalan. Dia menanggung kegagalan kita. Kalau saudara gagal ada banyak kesengsaraan. Dia bukan cuma hanya sengsara karena gagalnya. Dia mengalami kesengsaraan maut. Dan itu bukan kegagalan. Dia menanggung semua dosa dan kejahatan kita. Supaya apa? Melalui penebusannya. Di dalam setiap aspek kehidupan, kita tidak lagi terperangkap oleh kesia-siaan. Namun kita mampu menampilkan Kristus. Menaburkan benih kekekalan, kabar baik Injil. Dalam pekerjaanmu, kamu menampilkan Kristus. Beda. Mari sama-sama kita bertobat. Membuat yang fana menjadi yang utama. Pandang kepada Kristus yang sudah menabur dirinya demi menebus saudara dan saya dari kesia-siaan. Supaya kita bisa hidup dalam kepastian yang kekal.